Karya itu dihargai karena rasa, bukan karena prompt buatan manusia. Halo semuanya, selamat datang di Arum Media bersama aku Arun Nikara, bisa dipanggil aja Aru biar lebih gampang ya. Sebenarnya ada banyak banget yang mau kita obrolin, cuma kita mulai dari yang paling hot dulu ya, yaitu tentang kehadiran AI di industri kreatif. Dan kalau sampai video ini rilis, berarti ada apa nih dengan musik? Udah lebih dari seminggu ini nih aku ngeliat story teman-temanku di Instagram, kayak mereka ngepost story tentang tolak AI, ada juga yang AI itu bukan karya, dan ya masih banyak lagi. Aku sempat ngobrol sama beberapa temanku, ada yang visual artis, ada juga yang musik produser. Mereka itu cerita kayak akhir-akhir ini mereka komisinya mulai turun atau jobnya tuh mulai turun gitu. Karena klien mereka lebih milih pakai AI daripada pakai jasanya mereka. Karena bisa dibilang AI itu satu lebih cepat, nomor 2 lebih murah, dan bahkan ada juga yang gratis. Setelah ngobrol-ngobrol, bahkan si temanku ini cerita kayak, "Sebenarnya kita ini nggak takut sama teknologi Bang, kita nggak takut sama AI. Tapi, ya yang kita takutin sekarang ini kita mulai kehabisan ruang buat berkarya," gitu. Dan ya emang relate juga sih ke dunia musik. Loh gimana enggak, kamu tinggal buka website AI itu yang generator, ketik, "Tolong buatin lagu akustik yang sedih pakai piano dan gitar." Klik, jreng, jadilah itu satu lagu utuh atau satu track utuh. Gimana? Cepet kan? Tapi apakah itu bisa disebut karya? Nah, jadi dengan mudahnya akses kita ke AI, sebenarnya ada juga beberapa hal yang tuh sering terlupakan. AI ini ibaratnya kayak pedang bermata dua ya. Jadi ada untungnya, tapi juga ada juga resikonya ya teman-teman. Misalnya nih, kita mau bikin lagu atau kita mau foto kita stylenya dibikin mirip-mirip ala-ala anime lah. Nah, di-upload-lah suara kita atau ya di-upload jugalah foto muka kita, dan ternyata bisa jadi data yang kita upload tadi itu ternyata dipakai buat nge-train atau ngelatih database AI. Lah, itu larinya kemana tuh jadinya? Terus setelah hasil itu jadi, kita kira kita bisa dapat duit dari hasil karya AI? Yuk, sekarang sini kita diskusi bareng. Hadirnya AI di kita itu bisa bikin kreatif kita ini jadi males loh. Kita jadi nggak terbiasa buat ngelakuin semuanya dari nol, bikin semuanya dari nol. Karena apa-apa di-handle AI, apa-apa di-handle AI. Dan lama-lama ide-ide orisinal kita itu yang harusnya itu bakal jadi yang bagus ya atau menjadi karya yang menarik ya, itu ya hilang gitu loh. Bener nggak teman-teman? Kita secara nggak sadar udah bergantung banget sama teknologi loh. Padahal awalnya kan kita mau jadi seorang kreator yang aktif dan juga kreatif. Bukan cuma kita nuangin ide-ide kita ke dalam mesin. Resikonya bukan itu aja. Teman-teman kalau perhatiin ya, sering-seringnya kita pakai AI itu bisa bikin kita lupa sebenarnya siapa sih tukang masak yang ada di industri ini. Kalau AI ngolah data dari sekian banyaknya foto dan lagu punya orang lain, pernah kepikiran nggak siapa sih sebenarnya pemilik hasil karyanya AI ini yang udah kita generate? Hati-hati, bisa-bisa kita yang jadi kena isu hak miliknya itu, karena AI kan belajar dari hasil karya orang lain, bener nggak? Dan pada akhirnya kita sampai pada pertanyaan yang paling penting, sebenarnya kalau kita mau daftarin hasil karya AI kita tadi yang kita bikin, yang kita generate itu, apakah bisa dilindungi sama hak cipta? Kalau dari sisi aku pribadi sebagai seorang musik produser yang masih merangkak di industri kreatif ini, hadirnya AI itu bukan sebagai musuh, tapi juga bukan buat dituhankan, karena AI ini kan serba bisa. Misalnya kayak, "Aku mau bikin lagu dari AI, jadi, terus upload ke YouTube." Habis itu bilang, "Yes, akhirnya aku jadi produser." Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi AI itu sebenarnya cuma sekedar alat bantu ya. Ibaratnya tuh kayak efek gitar ataupun DAW ataupun autotune. Jadi AI ini cuma buat ngebantu kita dalam prosesnya gitu. Sedangkan apa yang mau kita tuangin, apa yang mau kita kasih rasa di dalam karya itu, ya itu kita sendiri. Jadi kalau dari pandangan aku, teman-teman bisa make AI buat nyari progresi chord misalnya, atau mau nyari sketsa awal lagu buat komposisinya. Itu sebenarnya boleh-boleh aja, fair-fair aja, nggak ada yang larang. Tapi yang nentuin feel, makna, dan nuansa lagunya itu kita sendiri sebagai manusia, sebagai kreatornya lah. Jadi sampai sini paham ya? Jangan sampai kebalik loh. Jangan sampai kayak kita yang kerja sama AI, bukannya AI yang ngebantu kita kerja.
Jadi dari fenomena hadirnya AI di industri kreatif ini, aku percaya sama satu hal, yaitu selama manusia masih ada rasa, masih punya rasa, AI itu sebenarnya nggak bisa nyentuh ataupun sampai di titik itu. Jadi di sini aku mau ngajak temen-temen buat, yuk kita bareng-bareng belajar AI, dapetin positifnya, pelajari toolsnya, dan tetap jaga etika dan karya kita sendiri ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu naif lah, karena kita hidup di zaman teknologi kan. Nah, kalau kalian suka ngebahas topik kayak gini ataupun kalian mau diskusi bareng sama aku, nggak usah ragu ya buat komen ya di video ini, oke? Ingat satu hal ini ya teman-teman, karya itu dihargai karena rasa, bukan karena prompt buatan manusia.